Oke, materi berikutnya yaitu tentang titrasi asam basa. Nah, titrasi asam basa di sini yang dibahas adalah yang paling sering keluar ketika ulangan ataupun ujian nasional misalnya, yaitu rumusnya, kemudian grafik titrasinya. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang titrasi asam basa, kita kenali dulu apa itu titrasi ya. Jadi titrasi ini adalah suatu metode analisis untuk menentukan kadar suatu zat berdasarkan volumenya. Nah, cara titrasi ini itu dengan cara meneteskan zat yang sudah diketahui konsentrasinya ke dalam zat yang belum diketahui konsentrasinya. Nah, salah satu teknik titrasi yang paling sering dipakai adalah titrasi asam basa ya. Jadi titrasi asam basa ini adalah penentuan kadar asam ataupun basa. Jadi peralatan yang dipakai sudah ada di slide ya. Kemudian ini gambar dari praktikum titrasi asam basa. Ada klem, ada burette. Kemudian larutan yang diketahui konsentrasinya itu ditaruh di burette. Kemudian larutan yang belum diketahui konsentrasinya itu ditaruh di labu Erlenmeyer namanya. Oke, lanjut. Nah, bahannya ada larutan standar, itu larutan yang sudah diketahui konsentrasi atau kadarnya. Kemudian ada larutan sampel, itu larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Kemudian ada larutan indikator. Nah, larutan indikator ini adalah larutan yang dipakai untuk menentukan titik akhir titrasi atau titik ekuivalennya juga bisa, karena titik akhir titrasi atau titik ekuivalen diharapkan itu berbarengan ya. Untuk proses titrasi di bawahnya sudah ada penjelasannya ya, jadi nanti kalian tinggal pahami aja bagaimana caranya mempraktikumkan titrasi ini. Nah, tadi kita bahas apa itu titik ekuivalen dan titik akhir titrasi. Jadi ini dua buah titik ini diharapkan berbarengan ya. Titik ekuivalen itu di mana asam dan basa tepat habis bereaksi atau tepat ekuivalen. Ini ada rumusnya, nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini titik di mana titrasi itu dihentikan. Itu ditandai dengan adanya perubahan warna pada indikator. Nah, indikator asam basa yang paling sering dipakai, yaitu ada 4 ini ya. Ini didasarkan pada perubahan warna pada titik akhir titrasi. Biar jelas perubahan warnanya. Jadi tidak semua indikator bisa digunakan untuk titrasi dia. Jadi bisa kalian lihat. Nah, untuk yang nomor 3 ini maksudnya bromdimol biru ya. Nah, kemudian di slide berikutnya ini grafik titrasi. Jadi beda dia ketika asam kuat dengan basa kuat atau basa kuat dengan asam kuat. Perbedaannya grafik mulainya. Persamaannya yaitu berada pada titik ekuivalen. Jadi titik ekuivalennya itu tepat di angka 7. Tadi sudah kita bahas bahwa titik ekuivalen ini adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi dia. Kemudian untuk yang lemah, nah untuk yang lemah itu
Sama juga perbedaannya titik mulainya, kalau asam lemah itu berada mendekati 3 ataupun 4 mulainya. Kemudian titik ekuivalennya berada di atas 7. Kenapa? Karena yang dipakai untuk menitrasi itu basa kuat. Jadi larutan yang menentukan titik ekuivalen yang kuatnya. Kemudian indikator yang digunakan itu lebih cenderung ke fenolftalein karena titik ekuivalennya berada di atas 7. Kalau basa lemah dengan asam kuat, itu titik ekuivalennya berada di bawah 7. Makanya indikator yang cocok digunakan yaitu metil merah ya. Jadi silahkan diperhatikan grafik dari titrasi ini. Kemudian untuk rumusnya, nah rumus untuk titrasi ini hanya ada satu. Jadi bisa kalian lihat di slide beserta keterangannya. Nanti rumus ini bisa diarahkan untuk mencari kadar, mencari massa, ataupun mencari pengenceran. Nanti kita akan bahas di latihan soal yang akan dibahas lewat video ya. Nah, jadi untuk contoh soalnya ada 3. Ntar kita bahas pakai video pembahasan dari 3 soal ini. Jadi sekian dulu untuk penjelasan slide-nya. Jadi untuk berikutnya kita akan bahas menggunakan video dari latihan soal khusus titrasi ini. Oke ya, jadi kita akan bahas soal dari titrasi mulai dari nomor 1 dulu. Jadi ciri khas dari soal titrasi itu adalah ada kata titik netral, dinetralkan, atau dititrasi. Nah, untuk soal yang pertama itu jelas kalau rumus titrasi kita sudah bahas di slide bahwa hanya ada satu rumus ya titrasi itu. Jadi rumusnya adalah MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. Ini untuk soal yang pertama ya. Jadi yang diketahui adalah 40 ml larutan H2SO4. Jadi volumenya 40, asamnya jumlah H-nya itu ada 2. Konsentrasi basanya NaOH-nya 0,1, volume basanya 60, B-nya 1. Berarti otomatis MA sama dengan 0,1 kali 60 itu 6 dibagi 80. Atau penyederhanaannya itu adalah 3/40. Atau nanti hasilnya adalah 0,075 molar. Nah, ini masih sederhana untuk soal yang pertama ya. Jadi tekniknya hanya menggunakan rumus ini. Kita lanjut aja ke soal yang kedua. Jadi kita taruh di bawahnya. Masih sama dengan ada kata dititrasi, jelas rumusnya adalah MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B. Jika 20 ml larutan NaOH, berarti di sini dia basa 25 ml, OH-nya ada 1, kemudian dititrasi dengan larutan H2SO4 0,1 molar. Berarti konsentrasinya 0,1, volumenya 40, jumlah H-nya ada 2. Nanti yang kita cari adalah MB-nya. Nanti MB sama dengan 0,1 kali 40, 4 kali 2, 8/25. Atau sama-sama kali 4, 0,32 molar. Nah,
Tapi di langkah berikutnya itu disuruh mencari masanya. Tadi udah kita bahas di slide bahwa rumus titrasi ini bisa dikaitkan dengan mencari massa, mencari kadar, ataupun teknik pengenceran. Ini masanya per liter, berarti kita harus masuk ke rumus M sama dengan gram per mr kali V. Kok pakai rumus ini? Karena satuan volumenya setiap liter larutannya katanya. Nah, M-nya kita sudah ketemu 0,32 gramnya yang kita cari per mRNaOH itu adalah 40, volumenya 1 liter. Jadi ini dibawa naik ke atas, jadinya 3,2 kali 4 sama dengan GR. 3,2 kali 4 itu 12,8 gram hasilnya. Oke, jadi silakan diperhatikan lagi untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3 itu mencari kadar. Jadi tekniknya hampir sama dengan nomor 1 dan nomor 2. Kita awali dengan rumus titrasi ya. Oke, jadi kita lanjut untuk soal nomor 3 ya. Jadi soal nomor 3 masih sama, konsepnya itu dengan rumus titrasi. MA kali VA kali A sama dengan MB kali PB kali B. Nah, tapi di soal diterangkan di sana ada N, 0,1 NH2SO4. Jadi N itu adalah perkalian antara ini dengan ini. MA kali A-nya itu jadi NA otomatis. Nah, NA-nya adalah 0,1. Volume asamnya yaitu 20 ml. Jadi N-nya itu hasil perkalian dari MA kali A ya. Kemudian kita masuk ke sebelahnya, MB-nya jelas yang dicari. Volume basanya itu 25, B-nya adalah 1. Berarti MB-nya otomatis 2 per 25 atau sama-sama kali 4, 8 per 100 itu jadinya 0,08 molar. Ini langkah pertama ya. Jadi katanya 0,5 gram cuplikan NaOH dilarutkan dalam air hingga volumenya 100 ml. Kenapa volume basanya tidak dipakai 100 ml? Karena ada di kalimat berikutnya itu diterangkan lagi. Jadi ada 25 ml larutan itu yang digunakan untuk titrasi. Jadi volume yang dipakai adalah yang 25 ml ya di titrasinya. Nah, volume 100 liter itu dipakai ketika masuk ke langkah yang kedua, mencari massanya. Karena ini satuannya mililiter, berarti konsepnya M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. M yang kita ketemuin sudah 0,08. Itu sama dengan gramnya yang kita cari, mRNaOH 40 kali 1000 per volume yang dipakai adalah 100. Ini kita coret 10, ini coret nolnya 1, jadi 0,08 dikali 4 GR nya, berarti GR nya ketemu adalah 0,32 gram. Nah, secara keseluruhan massa NaOH nya adalah 0,5, sedangkan di praktikum itu ketemu 0,32 gram. Jadi untuk mencari kadarnya, langsung aja. Massa yang sudah kamu temuin di praktikum per massa cuplikannya kali 100%. Oke, jadi nanti hasilnya yang akan kamu temuin adalah 64%. Oke, ini untuk mencari kadar. Jadi kadar itu bisa dicari lewat rumus M sama dengan Rho kali 10 kali P per mr. Bisa juga dengan teknik seperti ini ya. Oke, jadi sekian penjelasan untuk titrasi baik dari
langkah kerjanya, grafiknya, maupun hitung-hitungannya.